Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, silakan persiapkan dulu alat tulisnya, simak baik-baik videonya, dan catat materinya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang dongeng bahasa Sunda. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya tentang materi dongeng. Pasti sebelumnya juga kalian sudah belajar apa itu dongeng dan yang lainnya. Ada 3 poin yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama ada kompetensi dasar dan tujuan. Yang kedua ada materi. Yang ketiga ada tugas yang harus dikerjakan. Oke, kita lanjut saja. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi struktur, fungsi sosial, aspek kebahasaan, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam dongeng. 4.5. Menyusun dan mengkomunikasikan dongeng yang disimaknya dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, pelafalan, dan lagu kalimat atau lentong, serta ekspresi yang tepat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai dongeng, menyusun peta konsep, dan mengkomunikasikan dongeng tersebut dengan bahasa sendiri. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pematerian. Jadi, apa sih yang disebut dengan dongeng? Pasti semuanya sudah tahu ya pengertian dongeng. Jadi, dongeng adalah cerita fiksi dalam bentuk prosa yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Nah, ukuran teks dongeng biasanya relatif pendek dan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti atau bahasa yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, kejadian pada dongeng terkesan sebagai kejadian yang sungguhan. Tetapi pada dasarnya, dongeng adalah cerita fiktif dan imajinatif seperti halnya binatang dan tumbuhan yang bisa berbicara seperti manusia. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh dongeng yang tersebar di berbagai daerah. Yang pertama ada Sasakala Maung Panjalu dari Kabupaten Ciamis, ada Sasakala Gunung Guntur dari Kabupaten Garut, ada Nyi Rambut Kasih dari Kabupaten Majalengka, ada Sasakala Parung Bingung dari Kota Depok, ada Sasakala Karangnini dari Kabupaten Pangandaran, dan terakhir ada Sasakala Indramayu dari Kabupaten Indramayu. Nah, pastinya masih banyak dongeng-dongeng yang tersebar di berbagai daerah. Ini hanya beberapa di antaranya. Paham? Oke, selanjutnya ciri-ciri dongeng. Oke, ciri-ciri dongeng yang pertama yaitu dongeng menyebarnya secara lisan. Ya, menyebar melalui lisan dari mulut ke mulut. Ya, biasanya ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Tidak terikat waktu dan tempat, bisa terjadi di mana saja. Yang kedua, tidak diketahui siapa pengarangnya atau bersifat anonim. Nah, di sini sering terjadi perubahan-perubahan dalam alur cerita yang disesuaikan dengan penalaran pendongengnya. Nah, maka dari itu banyak sekali dongeng-dongeng dari versi yang berbeda. Yang terakhir, mengandung unsur tidak masuk akal atau mustahil. Nah, karena di sini bersifat imajinatif, sehingga bisa disajikan atau cerita yang disajikannya itu aneh, ya tidak masuk akal.
tetapi mengandung pesan moral yang bermanfaat bagi kehidupan di dalamnya. Oke, selanjutnya unsur-unsur dongeng. Nah, di sini ada tema atau ide pokok dalam sebuah cerita atau dongeng tersebut. Yang kedua ada latar, tempat, waktu atau suasana, ya, di mana atau pada tanggal berapa atau suasananya seperti apa, tahun berapa. Selanjutnya pelaku dan wataknya. Nah, wataknya itu bisa jadi seperti antagonis atau protagonis dan lain sebagainya. Selanjutnya ada galur cerita atau alur. Ya, alurnya apakah maju, mundur, atau campuran. Ada amanat terakhir yaitu pesan yang disampaikan oleh penulisnya. Jadi, apa sih pesan yang disampaikan oleh penulisnya yang terkandung di dalam dongeng tersebut untuk kita, untuk kehidupan sehari-hari? Pasti tentunya ada pesan moral maupun pesan sosialnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan kehidupan binatang yang tingkah lakunya sama seperti manusia. Contohnya bisa bercerita dan menggunakan akal pikirannya. Nah, di sini ada dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet, sakadang peucang jeung monyet ngalajambu, dan ada gajah jeung sirem. Nah, masih banyak contoh-contoh dongeng yang termasuk ke dalam jenis fabel. Ini hanya beberapa di antaranya. Jika kalian penasaran, bisa kalian mencari atau men-searching di Google ya. Selanjutnya ada dongeng jenis legenda atau sasakala, yaitu dongeng yang menceritakan asal-muasal kejadian tempat, barang, binatang, ataupun tumbuhan. Di sini contohnya ada Sangkuriang, ada Danau Toba, ada Sasakala manuk gagak buluna jadi hideung, dan terakhir ada Malin Kundang. Paham ya? Yang ketiga, ada parabel. Apa itu parabel? Parabel yaitu dongeng yang isinya menceritakan tentang kehidupan manusia biasa, yang tingkah lakunya itu bisa jadi lucu, menyedihkan, atau membahagiakan, dan lain sebagainya. Contohnya, di sini ada 3, ada si Kabayan dan Batu Akik, si Kabayan dukun palsu, dan si Kabayan dan tukang gentong. Nah, yang keempat, ada sage. Apa itu? Dongeng yang menceritakan tentang kejadian atau seseorang yang mengandung unsur sejarah. Contohnya seperti Raden Kian Santang, dongeng Prabu Siliwangi, dan Purbasora. Nah, jadi dongeng sage itu dongeng yang menceritakan tentang kejadian yang mengandung unsur sejarah, ya. Atau tokoh-tokoh bisa jadi. Selanjutnya ada mite, yaitu dongeng kepercayaan yang erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat atau perkara-perkara yang gaib, seperti Nyi Roro Kidul, misteri lembur Cipeting, mati geni, dan jurig jambatan Sari Hurip. Nah, ini yang gaib-gaib ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada dongeng yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk film. Dongeng apa saja? Di antaranya ada Si Kabayan, ada Si Kabayan Sabah Metropolitan, ada Si Kabayan dan Gadis Kota, Si Kabayan dan Anak Jin, Si Kabayan Anak Sekolahan, Kabayan Jadi Milioner, Si Kabayan and Friends, dan terakhir ada Si Kabayan Cari Jodoh. Nah, ini beberapa di antaranya dongeng yang sudah difilmkan atau ditransformasikan ke dalam bentuk film. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tugas. Nanti tugasnya kalian salin ke dalam buku catatan, tinggal diisi saja titik-titik yang sudah disediakan.
Di sini ada mendatar dan menurun. Bisa kalian baca. Jika belum paham, ulang lagi pembahasannya apa saja yang termasuk dalam ciri-ciri dongeng, bahasa yang digunakan di dalam dongeng itu seperti apa, terus dongeng yang isinya berupa asal muasal kejadian, unsur-unsur yang terkandung di dalam dongeng, dan cerita yang mengandung unsur pamuhalan, ya, atau unsur yang tidak masuk akal. Nah, tugasnya kalian salin ke dalam buku catatan, diisi, dan nanti dikumpulkan di Google Classroom yang Ibu sediakan. Paham sampai sini? Jika ada yang belum mengerti atau belum paham, bisa kalian tanyakan di Google Classroom. Ya, bisa kita diskusikan atau nanti kita diskusikan di Google Classroom. Oke. Nah, Ibu cukupkan pematerian sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa juga dikerjakan tugasnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.